Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh saya sebagai narator, Aji sebagai Jibril, Fajri sebagai Buruk, Hildan sebagai Abu Jahal, Idar dan Labib sebagai Saidiawah, Dikri sebagai Ummu Hani, Arda sebagai Fatimah, dan Agus sebagai Syaf, dan Reni Fahad yang akan membantu sebagai kabilah dan pemberontak. Biasa. Selamat menyaksikan. Dia sebagai naon? Isra Mi'raj. Kisah ini bermula di salah satu barai, yaitu di salah satu di kota Mekah, tempat di mana peradaban Islam dimulai. Saat Rasulullah terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti kebesarannya, yaitu Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tidur dan Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah. Aku akan menunjukkan kekuasaan Tuhanmu dengan mengendarai kendaraan ini. Rasulullah pun terbangun dan mereka melaksanakan perjalanannya dalam waktu 1 malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman.
Mereka naik dari langit pertama sampai ke langit kedua. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat salat pagi. Lalu beliau turun kembali ke langit keenam. Lalu beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatku untuk melaksanakan sholat? Rasulullah menjawab 50 kali. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatku keberatan untuk sholat 50 kali dalam waktu sehari. Maka kembalilah Nabi Muhammad dan Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah sampai diputuskan menjadi 5 kali dalam waktu sehari. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu keberatan untuk sholat 5 kali dalam waktu sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan dalam waktu 5 kali dalam sehari. Sesampainya di Mekah, setelah sholat subuh berjamaah, beliau menceritakan hal tersebut kepada Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Muhammad, yang kau ceritakan itu sangat mustahil terjadi. Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak berdusta. Tidak mungkin. Jangan kau ceritakan itu kepada masyarakat Mekah. Tidak akan ada yang percaya. Muhammad, jangan pergi. Pagi matahari. Kalau kau ikuti Muhammad dan dengarkanlah pembicaranya kepada masyarakat Mekah. Siap, akan saya lakukan. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau mendakwakan tentang syariat sholat 5 waktu dan Rasulullah mendapatkan penolakan dari penduduk Mekah. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kau menjalankan perjalanan jauh itu dalam satu malam. Mustahil Baitul Maqdis jauh di sana. Lihat tak Muhammad, gara-gara kebohonganmu itu. Itulah penolakan dakwah yang Rasulullah lakukan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya. Karena tidak ada lagi orang yang terpandang sebagai orang terpandang penduduk yang dapat dilindungi. Terdengar kabar bahwa banyak kaum muslim
tidak percaya kepada Rasulullah. Abu Bakar tegas percaya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam itu? Rasulullah menjawab, ya benar. Kalau begitu, ceritakanlah kepadaku ciri-cirinya, karena aku dulu pernah mengunjungi. Rasulullah pun menceritakan sejarah secara detail dengan ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Perkataanmu benar ya Rasulullah. Tidak, Abu Bakar, kami tidak mempercayai tentang hal itu. Ya Muhammad, berikanlah bukti yang lain. Rasulullah menceritakan tentang sebuah kabilah yang ia temui saat perjalanan. Saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian dan benar apa yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah berdusta ya Rasulullah. Maka dari kesaksian dan kebenaran itulah Rasulullah memberi gelar Abu Bakar dengan nama asli yaitu yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk kota Mekah, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Aku bersaksi bahwa Rasulullah utusan Allah. Wahai umat manusia, jika di antara kalian ada yang menentang Rasulullah, aku sebagai Abu Bakar akan menjadi garda terdepan untuk membelanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari syariat itulah umat Islam menjalankan salat 5 waktu dalam sehari dan merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan salat sampai akhir hayat dan tetap mencintai dan meneladani kisah Rasul kita tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian ceramah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.